Baik, subtopik kita pada pertemuan yang kedua ini adalah tentang faktor penyebab dan jenis-jenis korupsi. Ya, kita mengetahui korupsi itu sebenarnya adalah merupakan produk dari satu rangkaian proses yang panjang. Jadi terjadinya korupsi itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dia adalah satu variabel yang bersifat dependen. Ya, ada penyebab-penyebab yang mendorong atau melahirkan atau membentuk terjadinya peristiwa korupsi atau bahkan kultur korup itu sendiri. Ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang kebijakan pemberantasan korupsi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penyebab dari korupsi itu dan juga bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari korupsi. Sehingga kemudian kebijakan yang kita buat itu akan bersifat substantif, ya, menyentuh pada pokok-pokok persoalan dari korupsi itu, penyebab korupsi itu, sehingga kita tidak bisa kalau ingin memberantas korupsi itu langsung menghantam kepada persoalan atau problem korupsinya itu secara langsung. Ya. Kita harus digging terlebih dahulu, menggali untuk menemukan faktor yang menjadi penyebab pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan menutup atau menghilangkan atau memperbaiki dari akar penyebabnya tersebut. Nah, baru kita bisa menginisiasi program-program kebijakan pemberantasan korupsi. Kita mengetahui dari tulisan Robert Klitgaard tahun 88 bahwa yang namanya korupsi itu memiliki formula yang kira-kira diasumsikan itu terjadi karena adanya 3 variabel yang berlangsung secara simultan. Oke. Penyebab yang pertama atau variabel yang ikut berperan andil di dalam menyebabkan korupsi itu terjadi adalah karena adanya monopoli dalam satu urusan atau kekuasaan atau pelayanan. Ya. Semakin tinggi terjadi monopoli pada urusan atau layanan atau kekuasaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Oke, jadi kalau kita menemukan satu urusan itu hanya dikelola oleh segelintir orang saja, dia yang mengetahui seluk-beluk urusan itu dari A sampai Z, lalu semua orang bergantung kepada si segelintir orang tersebut, ya, maka besar kemungkinan di situ akan terjadi korupsi. Nah, apalagi kalau disertai variabel yang kedua yaitu discretion atau kewenangan mutlak. Ya, sudah monopoli ditambah kewenangan mutlak untuk menentukan satu nilai diberikan berapa misalnya tanpa ada parameter-parameter yang transparan, ya, lulus atau tidak lulus, ya, menentukan izin dikeluarkan atau tidak, atau kemudian juga menentukan misalnya satu value atau nilai barang atau jasa tertentu itu seberapa, itu diskresi namanya. Semakin tinggi penentuan penilaian dan seterusnya itu, maka semakin juga korupsi itu bisa terjadi. Ya. Nah, yang lebih memperkuat lagi adalah variabel yang ketiga yaitu accountability. Nah, ini kalau berbeda dengan dua variabel yang lain, accountability ini semakin rendah accountability maka semakin tinggi korupsi. Ya, jadi kalau pertanggungjawaban dari satu lembaga atau seseorang yang memegang monopoli dan diskresi itu lemah, dia tidak harus melaporkan misalnya atau melaporkan dengan seadanya
tentang apa yang menjadi kekuasaan dia terhadap pihak lain, maka besar kemungkinan itu akan terjadi korupsi di area tersebut. Ini adalah rumusan umum yang saya kira diadopsi juga oleh berbagai macam lembaga, termasuk misalnya World Bank atau UNDP dan UNODC. Rumusan dari Klitgard ini. Nah, korupsi itu sendiri banyak ahli yang mengasumsikan bahwa penyebab korupsi itu tidak hanya hal-hal yang terjadi di permukaan saja, melainkan juga hal-hal yang berada di bawah permukaan. Jadi korupsi itu sering diibaratkan sebagai iceberg atau gunung es. Bahwa memang yang ada di permukaan itu, korupsi seolah-olah tinggi rendahnya ditentukan oleh seberapa kuat penegakan hukum. Ya, kalau penegakan hukum lemah, maka korupsi akan merajalela. Ya, semakin aparat penegak hukum itu terkontaminasi oleh korupsi itu sendiri, maka juga harapan dalam pemberantasan korupsi itu menjadi semakin tipis. Nah, akan tetapi sebenarnya proses penegakan hukum itu sendiri hanya sebagian kecil, ya, satu hal yang hanya terlintas di permukaan saja di dalam konteks pemberantasan korupsi. Penyebab korupsi yang tidak nampak itu justru lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan dengan proses penegakan hukum itu sendiri. Misalnya adalah sikap permisif, sikap yang toleran atau membiarkan perilaku-perilaku koruptif itu tidak terkoreksi. Ya. Sikap yang mengiyakan atau sendiko dawuh atau ABS, asal Bapak senang. Ya, pokoknya asal cincau. Bapak melakukan korupsi asal dibagi-bagi misalnya. Maka mereka yang kecipratan itu cenderung untuk tutup mulut, yaitu sikap permisif. Nah, itu tidak ada di permukaan, gelap ya, dalam situasi di bawah permukaan. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mungkin mengetahui atau merasakan akan adanya tindakan-tindakan permisif itu, tapi itu bisa menyebabkan korupsi menjadi kuat atau lemah. Semakin tidak permisif tentu saja menjadi korupsi menjadi semakin hilang, tapi kalau permisif semakin kuat, korupsi menjadi semakin kuat juga. Lalu kemudian gaji pegawai yang kecil. Nah, ini juga ya, bagaimanapun orang itu bekerja mengharapkan imbalan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, padahal dia punya otoriti untuk menentukan nilai, untuk menentukan izin, untuk menentukan asesmen kinerja dan seterusnya, seperti dilakukan oleh kelompok atau unit-unit pemeriksa, misalnya inspektorat atau BPK, BPKP atau KPK ya misalnya. Gajinya kecil, maka dia akan menggunakan opportunity dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki itu untuk meminta bribery atau extortion atau melakukan korupsi. Ya. Sehingga makanya kalau di mana-mana negara yang namanya lembaga seperti KPK itu biasanya gajinya bisa 5-6 kali lipat dibandingkan dengan pegawai pemerintah biasa, untuk menghindari kemungkinan mereka menyalahgunakan wewenang. Nah, di instansi-instansi lain ya, selama pegawai itu memiliki gaji yang kecil, maka ada kecenderungan terus-menerus akan penyalahgunaan wewenang yang ada di dalam mereka itu untuk pembiayaan keluarganya ya, pembiayaan saudaranya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang kalau di banyak negara maju itu lebih memilih pegawai pemerintahan itu jumlahnya sedikit, tetapi gajinya tinggi. Nah, sebaliknya kalau di negara-negara berkembang itu lebih memilih pegawai yang banyak walaupun gajinya kecil. Kenapa?
Karena pegawai yang banyak itu bisa dipakai untuk mobilisasi politik, dukungan politik pemerintah. Ya, jadi pada masa Orde Baru itu misalnya pemerintah Soeharto suka kepada big government, big birokrasi. Ya, tapi gajinya kecil. Dari gaji yang kecil itu mereka membiarkan para pejabat dan birokrat itu melakukan extortion, ya, sehingga terjadi korupsi yang merata di mana-mana. Nah, yang seharusnya itu adalah pegawai itu harus dirampingkan, jumlahnya yang ideal sesedikit mungkin, tapi gajinya semaksimal mungkin. Nah, tetapi dari situ harus dipilih orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, kapasitas yang mumpuni, tidak asal-asalan, ya, sehingga korupsi bisa ditekan. Lalu kemudian juga berkaitan korupsi itu karena peraturan undang-undang yang tidak jelas atau tidak konsisten. Ya. Peraturan yang tidak jelas multitafsir itu bisa disalahgunakan oleh mereka yang menjadi pelaksana peraturan atau undang-undang tersebut. Ya, mereka bisa bernegosiasi, ya, pasalnya mau diturunkan atau dinaikkan, misalnya, ya, tuntutan-tuntutan yang ada bisa dipakai. Kalau misalnya satu penilaian kinerja tidak jelas indikatornya, maka auditor bisa mempermainkan objek pemeriksaan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Mereka kalau misalnya menemukan satu kejanggalan, mereka bisa terapkan pasal yang berat. Lalu kemudian mereka bisa minta, oh pasalnya bolehlah ini kita kurangi asalkan saya diajak golf misalnya, ya, atau asalkan saya diberi voucher menginap di hotel, padahal mereka sudah dibayar oleh instansinya untuk akomodasi dan seterusnya. Nah, itu bisa menyebabkan korupsi yang sifat penyebabnya itu berada di bawah permukaan. Lalu kemudian tata kelola pemerintahan yang buruk, ini juga bisa menyebabkan terjadinya korupsi, ya, tidak adanya sistem pengawasan yang baik, lalu kemudian tidak ada standar biaya yang relevan misalnya, lalu kemudian juga tidak ada rapat-rapat yang konsisten untuk mengontrol, melakukan controlling terhadap proses pemerintahan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya korupsi yang tidak terkontrol. Kemiskinan ini juga bisa sangat mungkin menyebabkan korupsi. Kemiskinan yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan kultur orang yang haus, ya. Kalau orang itu lama menjadi orang miskin, maka ketika ada kesempatan dia itu bisa rakus. Sama halnya mengapa kalau pada bulan puasa itu tingkat konsumsi makanan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan pada masa-masa tidak puasa. Pasar-pasar itu ramai, makanan-makanan itu menjadi banyak variasinya dan konsumsinya juga banyak. Karena apa? Karena orang menahan lapar. Orang yang menahan lapar itu pada saat dia itu berbuka itu cenderung makan lebih banyak, ya, karena lama dia menderita, begitu dapat opportunity untuk mengobati atau mengimbangi atau mengkompensasi penderitaannya tersebut, maka dia akan tidak terkendali, ya, ketika masanya berbuka. Kecuali bagi mereka yang punya mental sabar atau keimanan yang kuat, ya. Nah, sama halnya secara umum kemiskinan itu menimbulkan efek rakus. Kemiskinan yang lama dialami oleh satu komunitas, oleh satu individu, itu memupuk alam bawah sadar untuk menjadi orang yang rakus. Ketika dia itu punya opportunity untuk maling, untuk korup, dia akan melakukan dengan greedy, ya, dengan sebanyak-banyaknya. Ketika dia menjadi pejabat, mumpung dia menjabat, dia akan manfaatkan jabatannya supaya bisa menghasilkan
uang dan dia tidak pernah lagi mengalami kemiskinan ya dalam benak mereka. Nah, sehingga kemiskinan ini memang sangat berbahaya. Oleh karena itu, salah satu kebijakan anti korupsi yang penting sebenarnya itu adalah proses redistribusi kekayaan. Agar tidak ada orang miskin, tidak banyak orang miskin yang kemudian mentalnya itu tercipta menjadi mental yang koruptif. Ya. Kemudian hal yang lain lagi, misalnya kalau kita gali lebih dalam lagi, ini adalah budaya yang bersifat komunalisme atau high context culture. High context culture itu adalah satu budaya di mana orang itu cenderung untuk ingin tampil secara sosial di permukaan dalam bentuk kewajaran yang menonjol atau berlebih ya. Karena ajaran komunalisme atau ajaran dari kultur masyarakatnya yang cenderung untuk melihat status sosial sebagai variabel yang penting menentukan kebahagiaan seseorang atau tidak, maka orang itu cenderung untuk tampil mewah sebagai orang atau pribadi yang eksklusif atau pribadi yang menonjol, yang berbeda atau di atas rata-rata orang. Praktek atau contoh dari budaya komunal itu adalah rasa ingin pamer yang berlebih-lebihan, ya. Sehingga kalau di Indonesia ini jelas budayanya budaya komunal, sehingga semua orang itu harus punya medsos, dan di medsosnya dia itu bukan dipakai untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi dipakai untuk lebih banyak menonjolkan eksistensi atau pamer itu, ya, bahwa dia bisa punya mobil baru, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, piknik, tidak bekerja tapi jadi orang kaya, ya, punya supir, punya harta kekayaan yang mewah, misalnya. Itu adalah kultur komunal, dan kultur komunal itu mahal, ya. Supaya orang bisa pamer ini itu, maka dia harus membayar, harus mengeluarkan uang. Ya, kalau dia jalan-jalan tiap minggu harus pamer sebagai sosialita, maka dia harus mengeluarkan uang secara konsisten untuk membiayai restoran, menginap di hotel, atau mengikuti festival dan sebagainya. Dan itu bisa jadi tuntutan-tuntutan itu melebihi kapasitas kemampuan bayar dia, kemampuan penghasilan dia. Lalu dari mana dia membiayainya? Ya, seperti istri-istri menteri, istri-istri pejabat itu suka pamer pakai mobil mewah atau jet eksekutif, ya, menginap di hotel-hotel mahal di luar negeri. Itu kemudian menimbulkan tuntutan pembiayaan yang di luar kapasitas gaji suaminya. Lalu suaminya dia ojo-ojoi untuk korupsi dari situ, ya, seperti halnya menteri apa kemarin yang tertangkap itu, KKP, ya, belanja barang-barang mewah ke luar negeri dan pakai anggaran dari kementeriannya. Itu adalah merupakan imbas dari budaya komunalisme. Ya, istrinya suka pamer, memperlihatkan tas-tas mewah, ya, atau eksekutif club dan seterusnya. Itu high context culture yang menyebabkan korupsi gampang terjadi. Nah, kalau kita melihat di dalam lingkup yang berbeda atau dalam skop yang berbeda, faktor penyebab korupsi itu bisa bersifat individual, bisa bersifat organisasional, atau bersifat sosial atau komunal, ya. Misalnya kalau dari sisi individual aspect of actors, para pelaku korupsi itu biasanya diderivasi oleh faktor-faktor atau variabel human greed atau kerakusan. Orang yang rakus, semakin rakus, maka dia semakin cenderung untuk menjadi seorang yang koruptif.
Lalu bisa juga berkaitan dengan moral of less powerful atau kemampuan moralitas yang rendah. Ya, kalau orang itu tidak punya agama, misalnya tidak punya disiplin individu yang diajarkan dari kecil secara kuat, maka dia bisa dengan mudah terjerembab di dalam korupsi manakala dia punya kewenangan atau jabatan. Ya. Insufficient income, tadi seperti saya ceritakan, kalau orang miskin atau orang yang kurang penghasilannya bisa terdorong menjadi koruptif. Urgent necessities of life, atau dia terdesak oleh kebutuhan hidup, ya mungkin saudaranya sakit, istrinya kena kanker, atau anaknya perlu sekolah dan seterusnya. Lalu kemudian dari situ dia melakukan korupsi untuk membiayai hal-hal yang urgent, kebutuhan yang urgent tadi. Consumptive lifestyle, ya tadi sudah saya ceritakan juga, kalau orang itu portofolionya konsumtif, lifestyle-nya mewah, glamor, sosialita, ingin menonjol, ingin terlihat kaya padahal dia sebenarnya miskin, ya, maka kemudian bisa mendorong orang tersebut atau keluarganya untuk melakukan korupsi. Lazy or unwilling to work, orang yang malas-malasan tapi ingin kaya, tidak mau bekerja keras tapi ingin berharta, maka itu juga bisa landingnya ke korupsi. Religion is not applicable, atau tidak punya agama dan seterusnya, orang yang tidak beragama, tidak meyakini akan adanya hisab, ya tidak meyakini hari akhir, dia anggap dunia ini hanya permainan di masa dia hidup, setelah mati dia tidak meyakini akan adanya pembalasan, maka dia bisa terjerembab dalam kegiatan yang korup. Nah, pada level berikutnya itu adalah aspek organisasi di mana orang itu berada, ya. Kalau organisasinya itu memiliki beberapa persoalan yang mungkin complicated, itu bisa menyebabkan orang juga melakukan korupsi. Misalnya dalam organisasi tersebut ada lack of exemplary leadership stance, ya, tidak ada kepemimpinan, percontohan dari pemimpin. Ya, kalau pemimpinnya korup, anak buahnya biasanya melu-melu ikutan korup, ya. Tapi kalau pemimpinnya bersih, dia mencontohkan secara sungguh-sungguh, lalu dia memberikan punishment yang kuat pada dirinya maupun orang lain ketika melakukan korupsi, maka maka organisasi tersebut menjadi organisasi yang sehat dan bisa mengerem orang-orang yang ada di dalamnya untuk melakukan korupsi. The absence of true culture of the organization, ketiadaan kultur budaya yang sehat dalam organisasi itu juga bisa menyebabkan korupsi, ya. Kalau di situ itu dibiarkan praktek-praktek tidak sehat, orang terbiasa menerima suap, para pegawai pejabatnya itu suka menelantarkan rakyat pada satu sisi, pada sisi lain dia akan mempercepat proses kalau dikasih uang tip. Nah, itu akan juga menyebabkan determinasi korupsi tinggi atau rendah di situ. Semakin tertata budayanya bersih, ya semakin korupsi akan rendah, dan sebaliknya. Proper system of accountability in government, nah ini juga, ya, kalau sistem akuntabilitas pertanggungjawaban di pemerintah itu tidak tepat, maka itu juga bisa mengencourage terjadinya korupsi. Tidak ada sistem pelaporan yang baik, misalnya tidak ada indikator kinerja yang tercipta untuk menjadi patokan bagi organisasi itu bekerja, maka itu juga bisa memungkinkan terjadinya korupsi. Weaknesses of management control systems, ya, kelemahan di dalam kontrol manajemen, pemberian sanksi atau reward kepada para pegawai yang baik, sanksi untuk pegawai yang jelek itu tidak tercipta, maka juga bisa menimbulkan korupsi. Management tends to cover up corruption in the organization. Nah, ini juga
Apakah dalam organisasi tersebut manajemennya cenderung untuk menutup-nutupi peristiwa korupsi atau tidak. Ini juga bisa menyebabkan variabel yang menentukan di organisasi tersebut korupsi tumbuh subur atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga levelnya adalah level society atau masyarakat, ya. The values in the society is conducive to corruption. Misalnya kalau nilai yang ada di tengah masyarakat itu kondusif untuk melakukan korupsi, ya akan terjadi korupsi dengan subur. Orang suka untuk memberikan hadiah kepada mereka yang dianggap berjasa, ya, lalu kemudian hadiahnya diberikan di muka sebagai gratifikasi agar mereka itu mau membantu meloloskan, memberikan izin dan seterusnya. Itu dianggap sebagai kelaziman, maka korupsi merajalela. Corruption can be caused by culture of society. Dengan demikian korupsi bisa disebabkan juga oleh kultur yang ada di tengah masyarakat, ya seperti tadi sudah saya katakan, kalau kultur masyarakatnya itu cenderung komunal, orang suka pamer, orang suka melihat handphonenya apa, mobilnya apa, rumahnya bagaimana, itu dianggap sebagai satu hal yang baik menurut versi mereka. Itu menyebabkan semua orang berlomba-lomba mencari harta benda untuk dipamer-pamerkan, walaupun harta itu berasal dari korupsi. Nah, ini jeleknya ya, kultur yang bersifat komunal itu begitu. Lalu public is less aware of the main victims of corruption. Nah, ini juga kalau publik itu acuh, tidak sadar bahwa mereka itu adalah korban utama dari korupsi, ya, mereka mau untuk menerima suap ketika pemilu, lalu kemudian sebenarnya mereka harus menyuap kembali ketika mereka itu mengurus pelayanan publik, ya, karena bupatinya atau wali kotanya itu ingin dapat kembalian dari uang yang diberikan pada saat kampanye. Nah, itu kalau tidak ada kesadaran seperti itu, ya korupsi itu akan terus berlangsung. Ya. Public is less aware of when he was involved in corruption, dan juga ketidaktahuan, ketidaksadaran manakala dia terlibat dalam korupsi. Misalnya kalau dia mengurus perizinan, dia memberikan gratifikasi dan seterusnya, dia tidak tahu atau tidak sadar, maka itu juga bisa menyebabkan korupsi tumbuh subur. Public is less aware that corruption will be prevented and eradicated if people take active. Publik tidak tahu bahwa korupsi itu sebenarnya bisa dihandle, ditekan kalau masyarakat aktif memberikan kontrol terhadap pemerintah, ya. Makanya kalau kritik kepada pemerintah terus ditangkapin, ini memang menjadi masalah. Publik menjadi tidak berani untuk mengkritik aparat pemerintah. Nah, itu bisa menyebabkan korupsi merajalela. Kemudian aspek of legislation, aspek-aspek dalam peraturan-peraturan itu juga bisa mendorong atau memberantas korupsi itu sendiri. Ya. Nah, kalau digambarkan dalam 4 dimensi, korupsi itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah need of personal gain, kebutuhan personal dari para pelakunya. Mereka kalau ingin cepat kaya, ya, ingin dapat harta benda untuk kenikmatan-kenikmatan hidup, nabrak peraturan, maka mereka melakukan korupsi. Tapi pada sisi lain, korupsi hanya bisa terjadi kalau ada opportunity, yaitu ada deficient internal controls. Ada opportunity, ada kesempatan. Kalau tidak ada opportunity, sebenarnya walaupun orang butuh, dia tidak akan berani. Tapi kalau ada opportunity, ya dia akan melakukan korupsi itu sebagai cara memenuhi personal gain, need personal gain. Dan juga toleransi atau tolerance peer groups acceptance. Apakah rekan kerjanya, atasannya, masyarakatnya mentoleransi tindakan-tindakan koruptif atau tidak? Ya, semakin membiarkan maka semakin kuat seseorang untuk bertindak korup.
Dan yang keempat itu adalah rationalization atau rasionalisasi, not a punishment infraction. Rasionalisasi itu pertimbangan rasional bagi orang yang mau korupsi atau tidak berdasarkan pada kalkulasi, misalnya apakah kasusnya itu bisa diketahui orang atau tidak, bisa ditangkap oleh aparat atau tidak. Ya, semakin kuat kemungkinan dia ditangkap, maka semakin lemah keberanian untuk melakukan korupsi. Dan sebaliknya, semakin dia yakin bahwa kasusnya aman, tidak akan terungkap, tidak akan ada yang berani mempersoalkan, maka semakin berani dia melakukan korupsi. Itu penyebab korupsi di dalam 4 dimensi. Ada need, opportunity, tolerance, dan rationalization atau pertimbangan rasional. Nah, korupsi atau tindakan korup itu sebenarnya merupakan satu tindakan yang laten, ya, hanya bisa menjadi sesuatu yang faktual manakala tersedia stimulan. Ya, ada stimulan yang mendorong seseorang itu untuk korup. Ya. Nah, stimulannya itu ada 3, sebenarnya ini masih ada keterkaitan dengan slide sebelumnya. Yang pertama itu ada insentif, yaitu cost or benefit ratio of engaging in corruption. Baik itu yang bersifat ekonomik atau non-economic rewards. Yaitu orang cenderung untuk melakukan korupsi manakala keuntungan dari korupsi itu lebih besar dari resiko yang mungkin timbul dari perilaku mereka. Artinya kalau misalnya orang korupsi 1 miliar, kemudian tertangkap, kalau tidak tertangkap sih mungkin dia bisa menikmati 1 miliarnya itu. Tapi kalau tertangkap, dia harus bayar polisi, harus bayar pengacara, harus bayar hakim, jaksa, lembaga sipir di LP misalnya, uang 1 miliar kira-kira habis, ya orang itu akan cenderung tidak berani untuk melakukan korupsi. Tapi kalau dia korupsinya sampai 20 miliar sekalian, dia bisa bayar polisi, jaksa, hakim, petugas LP, bisa merenovasi LP-nya menjadi hotel. Maka ada kecenderungan orang itu akan lebih berani untuk melakukan korupsi. Nah, sehingga kita harus, kalau di dalam konteks pemberantasan korupsi, kita harus bisa memastikan ya hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Bagaimana caranya supaya polisi, hakim, jaksa berintegritas, petugas sipir penjara berintegritas, orang yang korupsi tidak bisa membawa apapun ke selnya, tidak bisa merenovasi sel dan seterusnya. Kalau itu konsisten, maka tidak ada orang berani melakukan korupsi. Tapi kalau itu bisa dipermainkan seperti yang terjadi di Indonesia, ya, hakim bisa dibeli, jaksa bisa dibeli, polisi bisa disuap, petugas sipir penjara bisa disuap. Ketika masuk ke penjara, nanti dia bisa dapat remisi. Di penjara dia bisa bawa AC, TV flat, laptop, internet, kulkas, maka dia tidak seperti di penjara tapi sedang piknik, tidur di hotel, ya. Atau bahkan ketika dia dihukum, dia bisa jalan-jalan, nonton pacuan kuda di luar negeri, nonton Grand Slam, ya, bisa golf apa segala macam. Nah, itu menimbulkan efek yang tidak membuat jera. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah institution, dysfunctional institution, structure, and capacity creates opportunity and lower risk of getting caught. Ya, institusi dalam ini aturan hukum tidak bisa dijalankan karena keterbatasan kapasitas, infrastruktur, pembiayaan bagi aparatur penegak hukum, sehingga penegakan hukum menjadi lemah, ya, aparat menjadi ompong, maka itu juga mendorong orang untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah norma atau norms, setting expectations and limitations for legitimate behavior, yaitu persepsi-persepsi dan tingkat toleransi publik terhadap perilaku koruptif. Semakin publik mentoleransi, membiarkan, bahkan mendukung, ya, di Indonesia kan suka itu
ya masyarakat menerima bantuan-bantuan dari sumber tidak jelas, bahkan termasuk kadang-kadang lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, dia menerima sumbangan dari para politisi yang padahal sumbernya itu berasal dari korupsi, ya. Tidak dicek dulu. Ini kan banyak dulu kasusnya Anas Urbaningrum itu misalnya, ya, itu menyangkut ke pesantren, beberapa pesantren atau paling tidak satu pesantren, ya, yang menurut KPK itu ikut menikmati hasil korupsinya. Nah, itu harusnya ditolak ketika lembaga atau tokoh agama menerima bantuan dari politisi, harus dicek dulu dari mana sebenarnya uangnya itu, jangan asal diterima. Oke. Nah, selanjutnya korupsi itu biasanya terjadi di dalam proses-proses hubungan antara citizen, politisi, birokrat, dan entrepreneur. Ya. Hubungan antara citizen dengan politician itu terjadi korupsinya itu dalam konteks vote buying biasanya. Ya. Jadi citizen memilih politisi kalau mereka itu dikasih uang sogokan atau bentuk lain. Ya. Lalu citizen dengan birokrat biasanya bentuk korupsinya itu adalah bribery for service delivery, ya. Menyuap untuk mendapatkan izin, ya, pelayanan publik, izin, layanan, atau bentuk-bentuk lainnya, ya. Lalu kemudian korupsi juga terjadi antara masyarakat, rakyat dengan entrepreneur, manakala entrepreneur ini monopolistik sehingga higher prices or low quality public goods, ya. Mereka memonopoli satu produk atau jasa, lalu citizen tidak bisa mengelak karena kebutuhan terhadap jasa dan produk tersebut. Ya, lalu terjadi korupsi dalam konteks itu. Lalu entrepreneur dengan politician juga, ya, ketika politisi itu butuh dana kampanye disumbang oleh para pengusaha, dan sebaliknya ketika pengusaha itu butuh permits, izin, dan seterusnya, perlindungan, mereka melanggar hukum tapi supaya dibiarkan, itu kemudian mereka berkolaborasi dalam korupsi tertentu. Lalu entrepreneur dengan birokrat itu, ya, biasa terjadi ketika ada kontrak, ada bidding, ada pekerjaan yang dikerjakan, mereka kasih bribery supaya menang. Lalu juga ketika ada lisensi, izin, ya, meminta dokumen kepada birokrat, atau perlindungan terhadap kesalahan, ya. Kalau di negara lain itu polisi, misalnya di negara-negara seperti negara India atau Afrika, ya, polisi bertindak sebagai backing. Kalau di Indonesia katanya tidak, ya, katanya. Tapi kalau di Afrika itu sering polisi bertindak sebagai backing pelacuran, perjudian, pertambangan liar, dan seterusnya dari swasta, ya. Kalau di Indonesia polisinya bersih-bersih, tidak seperti di Afrika, katanya. Nah, kemudian resiko korupsi itu tinggi. Korupsi itu pasti terjadi manakala terjadi kombinasi variabel. Ada accumulation of causal variables. Misalnya kalau di satu tempat itu berkumpul monopolistic behavior, ada monopoli kewenangan kekuasaan di situ, kemudian large flow of public money, di situ ada anggaran negara yang besar, high public demand, di situ urusan dibutuhkan oleh publik, masyarakat luas, high cost of sector assets, ada penguasaan aset yang besar, kemudian ada asymmetric of power and information, ada kekuasaan dan informasi yang tidak seimbang, ya, di situ dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok saja. Kemudian ada sektor technical complexity, ada kompleksitas sektor dan teknis yang tidak dikuasai.
oleh banyak orang, hanya segelintir masyarakat, segelintir oknum yang menguasai misalnya, dan juga secretive operation and process, ada operasi-operasi yang bersifat rahasia, tidak transparan. Maka kalau 1-2 variabel ini bergabung, atau bahkan kalau semua variabel faktor-faktor ini bergabung, maka di situ dipastikan korupsi akan terjadi. Ya, sehingga kebijakan untuk bisa menanggulangi hal itu adalah mencegah agar hal-hal ini tidak berkumpul dalam satu area, dalam satu kewenangan, dalam satu institusi, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang ragam bentuk korupsi, itu banyak sekali modus, bentuk, dan operasinya, ya. Ada yang namanya grand corruption, yaitu korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh aktor multisektor. Grand corruption itu kalau dalam definisi di Tipikor itu atau kewenangan KPK itu kira-kira korupsi yang sudah di atas 1 miliar. Ya, kalau ada korupsi di atas 1 miliar itu pelakunya itu biasanya multisektor, ada politisinya, ada penegak hukumnya, ada birokratnya, ada swastanya, ya. Mereka membagi peran sedemikian rupa untuk merampok uang rakyat. Contohnya adalah kasus iktp atau kasus BLBI atau perizinan kehutanan dan seterusnya. Itu biasanya aktornya itu ada pejabat politisinya di DPR, ada pejabat lokal di Pemda, ya, ada penegak hukumnya, ya, dan seterusnya. Itu grand corruption. Lalu yang kedua adalah petty corruption, yaitu korupsi kecil-kecilan dilakukan oleh pegawai rendahan seperti pungli oleh Polantas misalnya, pungli oleh pegawai Dukcapil, pungli oleh Satpol PP misalnya, ya. Ketika mereka itu mengoperasi jam malam bagi klub hiburan, ya, mereka taking petty corruption, itu korupsi kecil-kecilan yang aktornya itu biasanya bersifat sektoral, individu-individu oknum. Lalu kemudian ada bribery, yaitu sogokan, pembayaran kepada pejabat publik agar mereka melakukan sesuatu yang bisa lebih cepat, lebih halus, atau lebih baik bagi kepentingan penyuap. Ya. Orang memberikan sogokan agar dokumen perizinan, dokumen penilaian itu bisa dilakukan lebih cepat, nilainya lebih bagus, dan seterusnya. Lalu ada juga korupsi dalam bentuk collusion, yaitu perjanjian rahasia untuk meningkatkan margin keuntungan, ya, memarkup satu nilai tertentu, ya. Misalnya satu proyek itu mestinya cukup dibiayai 100 juta, dibuat seolah-olah 500 juta. Nah, itu kolusi. Ya. Lalu kemudian atau juga pekerjaan yang sebenarnya tidak bisa dikerjakan oleh kontraktor A atau kontraktor B, tetapi di markup kemampuannya seolah-olah dia mampu, lalu ketika melakukan pekerjaan mungkin amburadul hasilnya, ya, dan seterusnya. Lalu fraud, yaitu pemalsuan dokumen, tagihan, kwitansi, dan seterusnya, ya. Ada dokumen-dokumen palsu, kwitansi palsu, invoice palsu, dan seterusnya, itu fraud. Lalu ada extortion, yaitu penggunaan paksaan atau ancaman, ya. Extortion itu pemerasan, ya, orang atau instansi yang memiliki tugas tertentu, tapi dalam melaksanakan tugas dia hanya mau bekerja kalau dikasih sesuatu. Nah, itu adalah extortion. Ya. Dosen misalnya mestinya dia menilai mahasiswa tanpa ada excessive requirement, tapi dia buat, kamu kalau nggak ngasih saya A, B, C, maka nilaimu bisa dikurangi, misalnya, itu extortion. Ya. Kalau kamu tidak ngasih saya ini itu, maka
saya tidak akan memberikan kelulusan kepada kamu misalnya. Nah, itu adalah bentuk extortion, ya, pemaksaan, pemerasan. Nah, kemudian juga ada favoritism atau nepotism, yaitu kong kali kong dalam pengalokasian sumber daya. Ya, misalnya sumber daya manusia, orang direkrut menjadi pegawai atau tidak direkrut menjadi pegawai tergantung apakah dia itu saudaranya, kelompoknya sendiri, atau klik yang bisa membenarkan segala tindak tanduknya dan seterusnya. Itu adalah favoritism dan nepotism. Itu bentuk-bentuk korupsi yang lazim terjadi. Nah, di samping korupsi itu disebabkan oleh kultur, korupsi itu sendiri juga bisa membentuk kultur, ya, atau menginstitusionalisasikan, melembagakan praktek korupsi itu di dalam beberapa bentuk. Jadi kalau kita bicara kenapa korupsi di satu institusi, satu negara itu susah diberantas, itu manakala kultur korup itu terinstitusionalisasi, terlembagakan, ya, terpermanenkan dalam satu mekanisme. Ya, jadi pada prinsipnya orang itu kan hidup punya norma dan seterusnya, ya, yang membentuk situasi umum hubungan antar manusia, hubungan antar instansi di negara atau pemerintahan tersebut. Nah, kalau terjadi korupsi dan juga counter corruption itu tidak bagus, maka norma-norma itu menjadi berbelok, menjadi koruptif, norma-norma koruptif, ya, membiarkan praktek-praktek yang sebenarnya tidak lazim dianggap lazim sehingga menjadi partial institutionalization. Ya, misalnya kalau yang terjadi di Indonesia itu sangat pungli di berbagai macam instansi karena kebiasaan di dalam maupun eksternal membiarkan terjadi norma baru. Dan kalau partial institutionalization itu dibiarkan menjadi complete institutionalization, menjadi satu yang menyeluruh di institusi tersebut sehingga menjadi political culture. Political culture itu disosialisasikan lebih lanjut, ya, menjadi sesuatu yang menjadi standar behavior. Dan kemudian standar behavior ini menjadi new norms of behavior. Ya, satu budaya tradisi yang buruk muncul. Nah, sehingga ini kalau terjadi menjadi lebih sulit. Nah, itu adalah secara umum materi kita pada kesempatan kali ini, ya, tentang penyebab dan juga jenis-jenis bentuk korupsi yang berkelindan satu sama lain di dalam satu proses yang bisa menyebabkan kultur-kultur tradisi koruptif itu kemudian terlembagakan dan menjadi sulit untuk diatasi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan sampai bertemu di kesempatan yang lain.